Pada Allah malam hari ini bisa berkumpul di masjid yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena selalu menyediakan takjil ya bagi yang puasa Senin Kamis. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini, yaitu makalah ke-9. Qala Sayyiduna Utsman aidan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman berkata, arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna fariḍah. Ada 4 perkara zahirnya itu merupakan fadilah, sementara batinnya merupakan kewajiban. Pertama, mukhalatatus salihin, bergaul dengan orang-orang yang salih. Fadilatun itu adalah keutamaan. Wal iktida'u bihim, sedangkan mengikuti mereka orang-orang yang salih itu adalah faridatun, kewajiban. Wa tilawatul Qur'an fadilah, membaca Quran itu adalah keutamaan. Wal amal bihi, mengamalkan isi Al-Quran itu faridatun, adalah kewajiban. Wa ziyaratul kubur fadilah, ziarah kubur itu adalah keutamaan. Wal isti'dadu laha faridah, menyiapkan diri untuk menuju kuburan itu faridatun, adalah kewajiban. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit, fadilah itu keutamaan. Wattikhadzul wasiyah, sedangkan memberikan wasiat faridah adalah kewajiban. Wasiat, nasihatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 4 perkara itu bukan kewajiban. Zahirnya itu bukan kewajiban, tapi substansinya itu kita wajib mengikutinya. Pertama adalah bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh itu tidak harus, tapi mengikuti jejak orang-orang yang soleh itu adalah kewajiban. Orang soleh itu seperti apa? Ya, orang soleh itu misalnya dia rajin sholatnya, rajin puasanya, menyenangkan orang lain, tidak suka mengganggu orang lain, dan seterusnya. Mengikuti langkah-langkah beliau, jejak-jejaknya orang soleh itu adalah kewajiban. Tapi bergaul dengan orangnya itu bukan kewajiban, tapi keutamaan. Nah, untuk mengikuti jejaknya orang itu, maka bisa jadi orang itu tidak harus bergaul, tapi bisa jadi bergaul itu lebih mudah untuk mengikutinya. Makanya karakter orang itu sebetulnya dibentuk dari lingkungan. Ya. Orang yang hidup di lingkungan yang baik, insya Allah juga akan melahirkan generasi yang baik. Tapi orang yang lahir di lingkungan yang tidak baik, itu bisa menjadi tidak baik. Jadi lingkungan itu punya pengaruh dampak yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang teori pendidikan, itu ada 3 kekuatan besar yang mempengaruhi karakter kepribadian seorang anak didik itu. 1, keluarga. Ya, keluarga ini bapak ibunya. Sehingga dalam istilah bahasa Arab disampaikan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. In a'adattaha a'adatta jaylan thayyiban. Kalau engkau menyiapkan dengan baik, maka sama halnya kamu menyiapkan generasi masa depan yang baik. Ini menunjukkan bahwa ibu, bapak, keluarga lah, itu adalah sekolah yang pertama sebelum dia mengenyam dunia pendidikan. Masuklah dia ke TK, masuklah dia ke SD, SMP, dan seterusnya. Disitulah juga akan dibentuk. Pak, keluarganya baik, lingkungan sekolahnya baik semua. Masyarakatnya tidak baik. Ini juga akan berpengaruh. Makanya hasil penelitian orang-orang yang dulu ya, waktu Doli masih belum ditutup itu, anak-anak SD di sana sudah kenal yang namanya esek-esek itu, ya karena memang lingkungannya begitu. Gimana anak tidak kenal memang tiap hari dipertontonkan seperti itu? Makanya membentuk lingkungan yang baik ini adalah kewajiban kita bersama.
Ya. Lingkungan yang baik ini adalah kewajiban kita bersama. Ya. Lingkungan yang baik itu adalah kewajiban kita semua untuk menjaganya. Ya, secara struktural memang RT RW punya kewajiban. Tapi secara moral ya kita semua ini harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Maka kalau di lingkungan kita itu ada sesuatu yang kurang baik, kita jangan cuek, tidak boleh diem. Setidaknya itu memberitahu kepada RT RW pemangku otoritas untuk menegur dan sebagainya. Karena dari itulah kadang-kadang mungkin kita berpikirnya begini Bapak. Lah yang penting anak saya tidak ngapa-ngapain, tidak terpengaruh dengan itu. Iya mungkin anaknya sampean, tapi mungkin keponakannya, mungkin cucunya, mungkin itu harus dipikir. Jadi hidup itu tidak boleh berpikir untuk dirinya sendiri. Saya kemarin Pak ngisi subuhan di salah satu masjid perumahan mewah. Perumahan mewah lah. Saya tidak nyangka. Keluhannya takmir itu gini Ustaz. Orang-orang di sini itu, ya maaf ya, kalau mau dibilang melarat, enggak. Rumahnya suki-suki besar-besar semua. Beli perumahan di sini ini tidak ada di bawah 1 M. Pasti itu 2 M ke atas. Tapi ngapunten Ustaz. Ditarik bayar iuran sampah. Itu wangili temen. Iuran sampah itu angel teman Pak. Lah saya mikir gini, orang yang tinggal di perumahan ini kan, ya maaf, pendidikannya menengah ke atas. Kenapa kok angel loh? Cuman uang sampah sekian ratus ribu saya bilang gitu. Ya gimana ya, ini soal kesadaran Ustaz. Dan masyarakatnya itu cenderung hidupnya itu introvert. Ya menyendiri sendiri. Aku gak ngerekan. Ya di sana mau ngapain? Yang penting rumah saya aman. Kira-kira begitu Pak. Saya bilang bahwa umat Islam itu tidak boleh berpikir untuk dirinya sendiri tapi berpikir tentang orang lain. Misalnya ini, tidak ada yang bayar iuran sampah. Mungkin sampah keletakan di mana-mana mengakibatkan banjir. Yang kena banjir siapa? Kan bukan cuma dirinya tapi juga orang lain tetangga sekitarnya. Makanya di sinilah pentingnya dakwah itu di situ Pak, mengajak orang lain berbuat baik itu, karena musibah itu tidak hanya terjadi kepada orang yang berbuat maksiat. Tapi orang yang tidak berbuat maksiat bisa kena imbasnya. Ya tadi itu, orang buang sampah sembarangan, ya terserah kita nggak ngurus. Tetapi nanti kalau banjir itu efeknya itu kita ini yang baik-baik juga kena gitu. Nggak hanya dia yang buang sampah sembarangan, tapi kita juga kena gitu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak boleh memikirkan diri sendiri, harus berpikir juga untuk kemaslahatan bersama. Makanya menjaga lingkungan itu wajib bagi kita. Secara moral memang kita semua bertanggung, tapi secara struktural ya tentu pengurus yang sudah terlantik, apalagi kan maaf RT RW sekarang kan tunjangan juga lumayan gede ya dari Pemkot itu. Nah, orang jadi RT jadi RW itu sudah lumayan. Ya walaupun tidak ideal tapi maksudnya sudah lumayan gitu. Nah, maksud saya itu wujudkan lingkungan Anda itu menjadi lingkungan yang sehat. Karena generasi kita ke depan itu ditentukan oleh lingkungan yang sekarang ada nih Pak. Ya, mungkin ada orang maaf minum-minuman di situ dibiarkan. Nanti itu kalau dibiarkan tambah besar. Nanti anak kita itu, kalau enggak anak kita mungkin cucu kita. Kalau enggak mungkin keponakan kita dan seterusnya. Itu bisa terpengaruh. Itu. Nah ini, ya, bergaul dengan orang soleh itu tidak wajib. Tapi mengikuti jejak langkahnya orang soleh adalah kewajiban. Nah dengan cara bergaul mungkin lebih mudah untuk mengikuti jejak langkah mereka. Satu. Yang kedua, wa tilawatul Quran. Baca Quran itu keutamaan, bukan kewajiban itu. Sama baca Quran, iya dapat pahala. Enggak baca Quran, ya enggak disiksa kan? Gitu. Tapi mengikuti isi Quran itu adalah kewajiban. Jadi baca Qurannya adalah keutamaan, tapi mengikuti substansi ajarannya adalah kewajiban. Nah gitu. Makanya saya pernah bilang mungkin di forum ini, di khutbah Jumat waktu itu, kita ini saat ini bangga orang berlomba-lomba mendirikan rumah tahfidz. Ya punya anak tahfidz Quran sekian juz. Itu bagus, tidak salah itu. Tapi jangan cuma itu. Yang lebih penting lagi itu bagaimana kemudian substansi Al-Quran itu dipelajari. Bukan cuma dihafal. Menghafal ayat itu lebih mudah daripada menelaah, mempelajari isinya. Ya, saya apresiasi banget dengan teman-teman yang
sedang menempuh pendidikan tahfidzul Quran, bagus tuh, enggak apa-apa. Tapi jangan berhenti pada menghafal. Tapi bagaimana kemudian mengeksplorasi substansi makna ayat dalam Al-Quran itu menjadi penting. Karena Pak, keimanan seseorang itu akan lebih kuat kalau kita itu paham isi makna Quran, bukan cuma sekedar hafal. Keimanan kita itu akan lebih kokoh kalau kita mampu memahami makna Quran. Misalnya ayat-ayat tentang kauniyah, alam semesta. Ketika Allah berbicara tentang gunung itu, wal jibala arsaha, bahwa gunung itu berjalan. Gimana logikanya kok gunung berjalan? Udah dulu gunung itu perasaannya tetap gitu-gitu aja gitu kan. Ternyata enggak jalan itu, Pak. Saya pernah membaca hasil risetnya Dinas PU tentang Pulau Madura tahun 80-an, lalu dipotret lagi pada tahun 2010-an, 30 tahun kemudian itu sudah bergeser petanya. Itu menunjukkan bahwa alam semesta ini sebetulnya berjalan, tidak diam. Tapi kita tidak pernah merasa bahwa alam semesta ini berjalan. Disangkanya kita diam-diam aja. Kan dari dulu Masjid Al-Maghfirah ya seperti ini Ustadz lingkungannya gitu. Tapi sebetulnya itu berjalan. Gitu. Kalau kita baca peta ya. Hanya saja kita seakan-akan tidak menyadari bahwa itu alam semesta ini berjalan gitu. Lah maksud saya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta itu pelajari. Sehingga kita tuh kemudian merasa bahwa oh iya betul firman Allah ini. Tidak bohong ini. Quran ini betul-betul ilmiah. Itu lebih dalam Pak. Kualitas iman kita lebih bagus daripada sekedar hafalan tok. Ya tapi menghafal itu sudah bagus, jangan dianggap tidak bagus, itu sudah bagus. Cuman jangan berhenti di situ gitu. Lebih baik menghafal plus ya ini idealnya menghafal sekaligus memahami. Tapi kalaupun tidak bisa memahami minimal menghafal daripada nggak hafal sama sekali gitu. Ada mahasiswa itu nggak mau kan di kampus itu kalau mau lulus minimal hafal surat juz 30, 1 juz tuh. Ada yang bilang, saya sengaja nggak menghafal Pak. Kenapa? Takut lupa. Karena kalau lupa itu dosa. Kan memang ada hadisnya Pak, bahwa lupa Quran itu dosa. Saya bilang, itu konteksnya kalau kita sengaja melupakan ayat Al-Quran. Tapi kalau memang kita nggak bisa menghafal, karena persoalan ingatan kita sudah menurun dan sebagainya, enggak apa-apa saya bilang gitu. Jangan takut menghafal. Lebih baik itu menghafal. Lebih baik itu lupa karena menghafal. Daripada tidak pernah lupa karena memang tidak pernah menghafal. Saya alhamdulillah Pak tidak pernah lupa. Kenapa? Ya karena memang tidak pernah menghafal gitu. Ya gimana mau lupa nggak pernah hafal. Gitu. Nah sementara mahasiswa lainnya. Saya lupa terus Pak. Itu bagus. Berarti dia sudah menghafal. Walaupun akhirnya adalah lupa. Yang satunya tidak pernah lupa karena memang tidak pernah menghafal gitu. Nah itu, ya, saya selalu mendoktrin mahasiswa begitu, termasuk ya kalau suruh nyoba latihan pidato ya di pondok-pondok itu saya bilang lebih baik itu salah karena mencoba daripada tidak pernah salah karena memang tidak pernah mencoba. Lakukan, sudah pidato sebisanya saya bilang gitu. Nah dari situlah kemudian Pak belajar. Saya ingat ya tahun 2007, waktu itu saya masih mahasiswa S1 semester 3. Usia saya waktu itu kurang lebih sekitar 17-18 tahun lah. Kurang lebih itu. Saya jam 9:30 itu ditelepon Kiai. Sudah Alis kamu khutbah gantikan saya. Di daerah Jalan Semarang waktu itu. Sudah 9:30. Ngapunten Kiai saya tidak bisa. Saya bilang gitu. Terus Kiai saya bilang begini. Terus kapan kamu bisanya gitu? Sudah siap Kiai. Sudah terlalu mepet. Sudah berangkat. Kamu bawa buku catatan tidak apa-apa. Bawa buku teks khutbah Jumat tidak apa-apa. Ya karena dipaksa Pak, akhirnya ya bismillah juga gitu. Khutbahlah saya tampil pertama kali tahun 2007. Saat itu masih mahasiswa semester 3. Yang namanya tangan ini kayak orang kedinginan, saking gemeternya. Tapi setelah pulang kata Yai, gimana tadi? Ya alhamdulillah Yai, tapi agak gemeter saya. Enggak apa-apa. Jumat berikutnya ditelepon lagi, ngisi lagi kamu gantikan saya katanya. Ngisi lagi Pak. Lah dari situlah kemudian belajar, ya sampai sekarang sudah bisa kan gitu. Bahkan sekarang kadang-kadang saat itu juga saya pernah di salah satu masjid, khotibnya itu tidak datang. Saling toleh ke sana kemari. Gak ada yang maju. Lah saya kan sudah merasa bisa, saya pamit. Pak ini nunggu siapa? Khotibnya tidak datang Pak, ini bingung tak beri nyari.
Gimana kalau saya maju itu? Bapak bisa. Maju saya, Pak. Bukan karena saya sombong, tapi karena memang tidak ada lagi khotibnya itu. Dari masa mau Jumatan mau dibubarkan gitu kan. Mendingan saya maju, saya bilang gitu. Majulah saya. Padahal tidak persiapan sama sekali. Dari mana bisa? Dari tadi itu mencoba. Apa dalam teori ini disebut dengan try and error itu kan. Coba, salah. Dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian, bahwa jangan pernah takut salah, ya. Semua itu pasti akan berproses. Baik. Wal amal bihi, mengamalkan Quran faridah kewajiban. Yang ketiga, wa ziyaratul kubur fadilah. Ziarah kubur itu keutamaan, bukan kewajiban. Tapi menyiapkan diri menuju kuburan itu, menghadapi kematian itu adalah kewajiban. Jenengan tidak harus ziarah kubur, karena ziarah kubur bukan kewajiban. Tapi mempersiapkan diri menghadapi kematian, menuju pulang ke kuburan itu adalah kewajiban. Ya, kemarin atau beberapa bulan yang lalu, saya kalau nggak salah cerita di tempat ini, ada seorang ulama sufi di Lumajang itu yang di depan rumahnya itu menggali kuburan. Di depan rumah itu kan ada musola ya. Kalau orang Madura biasanya setiap rumah pasti ada musola. Itu digali kuburan. Ketika ditanya, kenapa Kiai kok gali kuburan? Kadang-kadang saya sholat tuh malas gitu. Lah ketika malas saya mencoba membayangkan nanti kalau saya mati tuh gelapnya kuburan tuh kayak gini gitu. Dia membayangkan. Sehingga timbullah dia rasa semangat. Ya, rasa semangat untuk beribadah kepada Allah itu. Nah itu yang saya bilang bahwa ziarah kubur itu bukan kewajiban, hanya keutamaan. Tapi mempersiapkan diri menghadapi kematian, pulang ke kuburan itu adalah kewajiban. Nah ini bapak-bapak ibu sekalian, kita mau tidak mau ya namanya orang pasti akan mati. Mari kita mempersiapkan diri menghadapi kematian itu ya. Ya kalau ditanya siapa ndak yang nggak akan siap gitu. Ya kecuali orang-orang tertentu yang mungkin ya siap segalanya gitu. Tapi bagi yang muda-muda mungkin ya belum saatnya. Kira-kira begitu. Nah, saya ada guru saya itu, ya saya sebut aja lah, Prof. Ali Aziz itu. Itu kan punya hepatitis B itu Pak. Itu sudah cangkok hati itu sudah. Karena terjadi sirosis tadi itu. Saya tanya, kenapa Prof jenengan walaupun sakit kok tampak kayak sehat? Apa kuncinya? Happy gitu. Seneng aja Mas katanya itu. Prof punya penyakit begini masih seneng. Saya seneng aja, enggak apa-apa. Saya bikin happy aja gitu. Seumpama kata beliau, Allah mentakdirkan saya mati sekarang. Enggak apa, saya sudah siap. Saya sudah hampir 70 tahun. Apa anak saya sudah semuanya pada berumah tangga, sudah punya rumah masing-masing, sudah punya pekerjaan masing-masing. Apa yang saya berarti? Dan nikmat Allah untuk saya sudah banyak sekali yang diberikan saat saya masih muda. Nah saatnya sekarang ia mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu Pak jawaban luar biasa itu, sufi banget tuh. Ada teman beliau namanya Profesor Aswadi, Direktur Pascasarjana UINSA sebelum sekarang ini, sekarang ganti. Itu istrinya meninggal. Hanya berselang berapa puluh hari gitu, anak perempuan kesayangannya meninggal. Ketika beliau ditanya, gimana Prof? Gitu. Gak apa-apa, saya menikmati betul katanya. Kenapa kok menikmati? Ikan semua ini ciptaannya Allah ya, semua akan kembali. Termasuk saya juga akan kembali nanti kepada Allah katanya. Gak apa-apa, istri saya diambil, anak saya dipanggil, ya mungkin Allah lebih sayang gitu. Saya mendengar jawaban gitu itu gerimisan apa gerimisan. Bulu kuduk ini kayak berdiri gitu. Ini orang sudah siap betul nih mati katanya. Ya kalau kita ditanya gimana? Ya ngapunten ya Allah belum siap gitu. Tapi walaupun belum siap kan tetap harus persiapan gitu. Bukan berarti harus lepas. Yang keempat, wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit itu fadilatun, keutamaan, bukan kewajiban. Wattikhadul wasiyah faridah, memberikan nasihat kepada orang sakit itu adalah kewajiban. Oleh karena itu Bapak sekalian, khusus yang keempat ini nuansa sosialnya kental banget. Kenapa di dalam Islam itu mengunjungi orang sakit itu adalah sangat dianjurkan.
maaf, kalau rumah sakit yang bonafit sekalian itu mungkin dilarang orang berkunjung ya. Dilarang orang berkunjung. Karena semuanya sudah dilayani oleh rumah sakit, suster dan sebagainya. Tapi rumah sakit yang masih mengadopsi nilai-nilai keagamaan itu masih bisa mengunjungi ada tetangga atau famili yang mau berkunjung, itu masih diperbolehkan, tapi ada jam-jamnya tertentu. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan rumah sakit melarang orang itu berkunjung. Karena memang kadang-kadang ya cukup mengganggu juga terhadap pasien. Tapi juga bahwa orang berkunjung ke rumah sakit itu ada sisi sosialnya, ada sisi psikologisnya. Di mana-mana Pak, orang itu kalau sakit dikunjungi oleh famili, dikunjungi oleh teman, itu ada semacam motivasi untuk sembuh. Dia semangat, dia happy gitu, ngobrol gitu Pak. Semakin dia itu tereliminasi, semakin terisolir dari interaksi bersama orang-orang yang dia cintai, keluarganya, istrinya dan sebagainya, semakin beban banget bagi dia. Saya percaya bahwa orang mati kemarin kena COVID itu tidak semata-mata karena COVID-nya. Bisa jadi kan itu tekanan psikis. Karena nggak boleh dikunjungi, gitu. Jenengan nanti bisa cek, Kiai Ma'ruf Fauzin itu kan pernah kena waktu COVID itu. Di beberapa hari di RSI Jemur Sari itu. Saya tanya, gimana Kiai jenengan? Aduh Ustaz, lihat kanan mati, lihat kiri mati. Itu hati ini sudah kacau lah sudah gitu. Terus gimana? Saya WA istri saya, kirimin saya Al-Quran yang ada terjemahannya. Karena kalau mau baca kan terjemahnya boleh nggak punya wudhu nggak apa-apa katanya. Yang kedua, kirimi kitab. Jadi di rumah sakit itu beliau hanya baca Quran, baca kitab itu. Sembuh. Padahal itu psikisnya kata beliau, lihat kanan mati, lihat kiri mati. Ini jujur aja, psikis itu terganggu betul. Terganggu Pak. Tapi ketika beliau itu baca kitab, karena memang orang pesantren, kiai ya senangannya kan baca kitab Pak. Baca Quran, baca kitab. Kata beliau, ada semacam kesenangan dalam diri saya. Nah saya percaya bahwa mengunjungi orang sakit ini ada sisi spiritual, ada sisi sosialnya, ada sisi psikologisnya. Bahwa orang sakit itu kalau dikunjungi itu senang. Dan itu motivasi untuk sembuh lebih tinggi. Cuma kalau orang mendatangi orang sakit itu Pak, jangan cerita orang mati. Itu kadang-kadang ada orang nggak ngerti juga. Sakit apa sampean? Nggak tahu, komplikasi. Aduh. Komplikasi tetangga saya itu kayak sampean ini. Ya Senin masuk rumah sakit, Selasa mati itu. Oh mengunjungi orang sakit kok bilang begitu. Tambah don itu. Nah kalau mengunjungi orang sakit itu, ceritakan yang baik-baik. Ya sakit apa? Komplikasi. Komplikasi. Yang penting sampean bahagia, hatinya insya Allah sembuh itu. Jadi dimotivasi Pak. Nah ini pola komunikasi ya harus tahu. Orang lagi susah begitu jangan diceritakan orang mati. Bisa jadi mati juga itu. Ini psikis itu berpengaruh Pak. Itu yang pernah saya ceritakan bahwa ada seorang ibu yang sudah terkena stroke di daerah Pavian Cantian itu, Surabaya Utara. Anaknya ini nakal. Dia bilang gini, Bu, saya minta warisan dulu. Jaluk warisan dhisik gitu. Loh, kok warisan dhisik gimana? Nawang saya masih hidup. Enggak apa-apa. Ibu sudah sakit gini, aku tak minta warisan dulu. Habis itu saya minggat, saya tidak nempati rumah ini. Apa katanya adik-adik saya ini semua. Saya minta duluan katanya. 3 hari kemudian ibunya mati beneran. Itu bisa jadi karena memang perilaku anaknya itu tidak mengenakkan untuk orang tua. Lah wong aku masih urip kok jaluk warisanku ya apa gitu. Kira-kira begitulah maknanya. Mati beneran 3 hari kemudian. Nah ini psikis, ya, psikis. Maka harus happy, harus senang. Ya. Banyak kisah-kisah yang saya dapatkan, terutama waktu COVID kemarin itu. Ada orang yang sudah divonis oleh dokter, namanya Pak Ustadz Aziz, itu orang Kanwil Kemenak tuh, di rumah sakit Uner. Ya. Ini tinggal nunggu waktu. Nah, beliau itu cerita ke saya itu Ustadz,
ndak melek, tapi telinga saya ini dengar omongan itu. Bahwa saya itu katanya tinggal nunggu waktu katanya. Kan beliau memang hafal Quran ya. Nah saya itu yang saya baca cuma Quran aja, zikiran. Kalaupun toh mati ya biarkan saya mati dalam keadaan membaca Quran gitu. Sampai waktu yang ditentukan tuh hidup. Lalu dokter bilang ketika dia sadar, Bapak punya amalan apa gitu? Tidak punya amalan apa-apa. Cuma saya ngaji Quran karena kebetulan saya hafal Quran. Dan ini Pak yang bikin sampean itu sehat katanya. Bapak punya kesenangan, punya hobi baca Quran. Itu yang harus diteruskan. Apa hobinya yang membuat Anda senang, lakukan. Karena ketika kita senang itu kan imun kita semakin meningkat gitu. Nah itulah Bapak sekalian pengaruh psikologis terhadap kesehatan kita. Gitu. Baik, saya lanjut. Makalah ke-10. An Aliin radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Dari Ali. Ini sepupu sekaligus menantu sekaligus sahabat. Beliau dapat gelar karramallahu wajhah. Konon ceritanya memang selama hidupnya tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri, Pak. Jadi melihat alat kelaminnya sendiri itu tidak pernah. Sehingga disebutkan karramallahu wajhah. Allah memuliakan diri beliau. Annahu qol, Sayyidina Ali itu bilang, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Orang yang rindu surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Wa man ashfaqa minan nar, dan barang siapa takut dengan neraka, intaha anis syahwat. Dia mengikuti kehendak hawa nafsu. Berhenti mengikuti kehendak hawa nafsu. Wa man tayaqqana bil maut, orang yang yakin akan hadirnya kematian, in hadamat alaihi ladzat, maka kelezatan dunia itu enggak ada baginya. Wa man arafat dunya, barang siapa yang mengenal dunia, hanat alaihi musibat, maka dia akan dia akan waspada dengan terjadinya musibah-musibah tadi itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saya hubungkan dengan ziarah kubur? Orang ziarah kubur itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa kita pada saatnya nanti juga akan seperti itu, akan mati itu. Tapi kemudian ziarah kubur ini sekarang menjadi tren. Kalau menjelang Ramadan sama Lebaran, trennya ke sana. Dan orang ziarah kubur itu selalu identik dengan warna hitam, kacamata hitam, pakaian hitam dan sebagainya. Yang seakan-akan itu menjadi tren gitu. Ya sebetulnya bukan itu substansinya. Bagaimana kemudian bisa mengambil ibrah dari kuburan itu, bahwa kita pada saatnya itu juga akan dimasukkan ke sana juga. Kira-kira begitu Pak. Ya, ini semua akan menghentikan nafsu birahi kita untuk memperebutkan dunia. Gini ya, orang bilang bahwa memperebutkan jabatan itu dia ketunyan. Tapi saya melihat ada orang memperebutkan jabatan itu bukan karena ketunyan, tapi karena dia ingin mempersembahkan hidupnya, mengabdikan dirinya, betul-betul ingin berbuat kebaikan melalui jabatan itu. Nggak apa-apa, boleh itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, caleg, calon legislatif, atau mungkin calon presiden, calon gubernur itu, tidak semua ya, memang banyak juga yang orientasinya hanya mencari kekayaan. Tapi tidak semuanya mereka itu hanya semata-mata karena kekayaan. Tapi mereka itu betul-betul ingin mengabdikan diri di sisa-sisa hidupnya untuk membantu orang lain. Sampai Gus Baha itu gini analoginya. Gus, boleh nggak kita nyalon kepala desa? Ini ada orang jahat nyalon kepala desa, nabur-nabur uang supaya dia dipilih. Ada kiai orang baik nyalon kepala desa, Gus, tapi dia tidak punya uang. Kalau dia ada nabur-nabur uang itu pasti kalah, Gus. Nah gimana kalau kemudian ada orang kaya mensupport dia? Kiai, maju aja jadi kepala desa, saya biayain. Kalau musuhnya di sana itu 100.000 per orang, saya kasih 200.000 per orang. Ditanya, gimana Gus hukumnya? Boleh apa tidak? Kata Gus Baha begini, nggak apa-apa, boleh. Kenapa kok bisa boleh, Gus? Kan itu sogok nabur-nabur uang. Begini, kalau dia tidak kemudian melakukan tabur-tabur uang itu, maka yang jadi itu pihak sana yang, maaf, jelas-jelas itu orang jahat. Ya, segala macam lah.
Kita tahu nanti konsekuensinya kalau dia jadi itu akan kayak gini, akan kayak gini. Maka untuk menghentikan itu, lawan dengan kebatilan juga, itu boleh. Logikanya begini, ada hadis, at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqatun. Takabur dengan orang yang takabur, kita sombong kepada orang yang sombong, itu boleh. Tujuannya bukan kita menyombongkan, tapi menghentikan sombongnya dia itu. Sombongnya dia itu. Ada orang, saya ini hebat ini. Kita lebih takabur juga. Saya lebih hebat dari sampean. Sampean bisa mateni orang 7, saya sudah habis 40. Kira-kira begitulah Pak. Supaya apa? Menghentikan sombongnya dia itu. Nah itu katanya Gus Baha. Ini orang jahat nyalon kepala desa, tabur-tabur uang 100.000 per orang. Sementara kiai ini orang baik nyalon kepala desa. Kalau nggak nabur uang dia nggak jadi. Nah ada orang kaya donatur, sudah kiai nyalon, saya per orang tak kasih 200.000. Boleh nggak Gus hukumnya? Boleh kata Gus Baha. Ya tadi itu dalilnya. Kita sombong kepada orang yang sombong, itu hukumnya boleh. Ini orang berbuat kejahatan, kita berbuat kejahatan. Jadi kejahatan di dalam kejahatan untuk menghentikan dia, itu boleh katanya. Nah nanti setelah jadi kepala desa dia itu, baru kita berpikir tentang kebaikan. Arti berpikir tentang kebaikan itu, ya semua bantuan-bantuan pemerintah ya kita salurkan, berikan kepada rakyat. Jadi setelah jadi itu pikirannya orientasinya ke sana. Bukan balik modal. Ini yang terjadi sekarang adalah balik modal. Misalkan teh telung M ya apa caranya telung M iki balik, kira-kira begitu Pak. Sehingga ya itulah seperti itu. Kita nggak bisa menutup mata. Kadang-kadang jabatan sekelas kepala desa saja harus korban jiwa. Ya kemarin itu yang pilbub sampah itu aduh ngeri banget Pak. Gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya ke makalah ke-11, al-maqalah al-hadiya asyar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau dawuh, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Was-samtu afdal, sedangkan diam diri tidak ngomong itu adalah lebih baik. As-samtu arfa'ul ibadah, diam itu paling tingginya ibadah. Was-shadaqatu tudfi'ul ghadabar rabbi, sedekah itu bisa menghentikan marahnya Allah, murkanya Allah. Was-samtu afdal, dan diam itu lebih baik. Was-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng, benteng minan nar, dari neraka. Was-samtu afdal, sedangkan diam itu lebih baik. Wal jihadu sanamuddin, jihad itu puncaknya agama. Was-samtu afdal. Bapak Ibu sekalian, ini momentumnya bulan Rajab. Saatnya kita introspeksi, mengkoreksi kualitas ibadah sholat kita. Ya, saya sendiri masih belum sesempurna itu, tetapi kita berusaha menjadikan bulan Rajab ini evaluasi diri, evaluasi sholat kita ya. Karena oleh-oleh Nabi ketika Isra Mi'raj itu, oleh-oleh terbesarnya adalah sholat. Maka dari itu momentum ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk evaluasi diri. Yang kedua, Allah menjadikan bulan Rajab sebagai bulan yang mulia itu sebetulnya juga dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Nanti puncaknya itu Ramadan Pak. Tapi di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini, situasi kebatinan itu sudah mulai dibentuk. Iya kan? Malam 1 Rajab kemarin itu, pas kebetulan malam tahun baru kan. Itu saya melihat situasi kebatinan orang itu beda. Kalau sudah malam Rajab, di masjid-masjid sudah ada syiar-syiar dan sebagainya. Itu penting untuk menciptakan situasi kebatinan itu menuju ke arah Ramadan. Nanti begitu masuk ke Sya'ban juga semakin dekat ini. Syiarnya semakin tinggi. Begitu masuk Ramadan, nah ini puncaknya di bulan Ramadan. Ya, saya bangga menjadi orang Indonesia karena kalau sudah menjelang Ramadan itu di mal-mal semua itu sudah ada ucapan marhaban ya Ramadan. Jadi situasi itu memang dibentuk, Pak. Situasi memang dibentuk. Saya nanti bulan Februari itu umrah juga, pas kebetulan awal Ramadan masih di Tanah Suci.
seumur hidup saya baru mungkin ini nanti akan puasa kira-kira 4 hari saya di Tanah Suci terus pulang. Belum tahu situasi di sana seperti apa. Dulu-dulunya saya tidak pernah dapat umrah di bulan Ramadan itu. Tapi kali ini sudah dihubungi itu Ramadan Pak, nanti 4 hari di sana gitu, baru balik. Gitu. Seperti apa? Tapi saya merasa bahwa Indonesia tuh ulama-ulama Indonesia tuh bijak banget ya. Menjelang Ramadan tuh situasi kebatinan itu sudah mulai dibentuk, syiar-syiar sudah mulai digalakkan. Rajab, Isra Mi'raj, nanti kemudian Sya'ban dan sebagainya itu. Nah itu kan kenapa kemudian kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu sebetulnya adalah arahnya ke sana. Syiar bulan Ramadan itu ditampakkan betul ya. Ini kan orang di bulan Rajab ini sudah muncul syiar-syiar agama muncul. Nanti bulan Sya'ban tambah lagi gitu. Itu ke sana Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa Islam itu ada waktu-waktu yang memang sangat diincar yaitu bulan Ramadan. Ada tempat yang diincar yaitu ya Ka'bah, Masjidil Haram itu yang diincar ribuan orang gitu. Dan seterusnya. Baik. Saya lanjutkan. Atau ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Enggak ada ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Was-shadaqah tudfi'u ghadabar Rabbi. Bersedekah itu bisa mengurangi murkanya Allah. Bapak Ibu sekalian, pasti kita punya salah, punya dosa pasti. Mari kita kurangi murkanya Allah itu dengan cara bersedekah. Profesor Faisal Haq almarhum, ya mungkin pernah ngisi di sini juga kan. Itu nasihatnya ketika saya kuliah dengan beliau itu, saya itu setiap subuh kata beliau, tidak pernah lupa bawa uang 10.000 ke masjid setiap subuh. Terus gimana Prof? Alhamdulillah itu anak saya itu semuanya cita-cita itu terkabulkan katanya. Kan ada yang jadi dosen, ada yang jadi hakim pengadilan agama. Pokoknya yang dicita-citakan oleh anak saya itu dikabulkan semua. Dan saya memang niat betul itu bahwa sedekah subuh itu adalah upaya kita untuk menggapai apa yang dicita-citakan oleh anak kita, termasuk kita sendiri juga. Itu amalan beliau yang diajarkan kepada kami waktu kami jadi mahasiswanya itu. Prof, kenapa harus subuh? Saya bilang gitu. Sebelum matahari terbit. Loh kenapa? Apa hubungannya? Kata saya. Allah itu membagi rizki itu di pagi hari. Sebelum matahari terbit. Maka sebelum matahari terbit itu perbanyaklah sedekah. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan di pagi itu rizki kita juga banyak katanya. Andaikan siang hari boleh, ya boleh aja. Namanya sedekah itu boleh, malam boleh itu. Tapi saya berusaha setiap subuhan di masjid itu selalu bawa uang 10.000 katanya. Kata beliau itu. Saya niatkan mudah-mudahan ya anak saya dan semuanya itu terkabulkan cita. Dan alhamdulillah dikabulkan benar Pak. Itu ajaran beliau. Ini yang sedekah subuh itu keajaibannya itu di situ. Ya, jadi Bapak Ibu bisa niru nanti ya. Ke masjid bawa uangnya enggak usah banyak, tapi yang penting istiqomah gitu. Walaupun hanya 2.000 itu tidak apa-apa. Yang penting istiqomahnya itu Pak. Ya. Itu amalan beliau dan saya berusaha mengamalkan walaupun tidak selalu subuh. Ya kadang-kadang siang gitu. Baik, kemudian was-shaumu junnah, puasa itu menjadi tameng dari neraka. Bagi orang yang tidak mampu kawin tapi dia ingin kawin, maka obatnya dengan cara berpuasa. Karena puasa ini bisa menurunkan syahwat, Pak, menjadi tidak liar. Gitu. Pak, kenapa di sini kok kemudian ada selalu kalimat wasamtu afdal, diam itu lebih utama. Konteks pembicaraan ini, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang suka ibadah, sholatnya rajin, sedekahnya lancar dan seterusnya, tapi suka ngomongin kejelekannya orang lain. Sehingga Nabi kemudian selalu mengatakan wasamtu afdal. Diam itu lebih baik. Wasamtu afdal. Selalu wasamtu afdal. Ini konteksnya adalah orang ini suka ngomongin kejelekan orang. Maka diam itu jauh lebih baik. Dia suka sedekah, dia suka ibadah, suka ini. Tapi suka ngomongin kejelekan orang. Maka Nabi kemudian bilang wasamtu afdal. Diam itu adalah lebih baik daripada semuanya itu. Nah jadi
Bapak Ibu sekalian, Nabi itu berbicara itu sesuai dengan konteksnya. Ini konteksnya orang suka ibadah tapi suka ngomongin kejelekannya orang. Ada Nabi juga bilang, ditanya orang, ya Rasul, apa amalan yang paling baik? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena lawan bicaranya ini adalah orang yang durhaka pada orang tua. Sehingga jawabannya itu selalu kontekstual gitu. Ya. Makanya kita itu membaca hadis itu Pak, ada namanya asbabul wurud. Sebab yang melatar belakangi kenapa hadis ini muncul. Itu penting. Muncul. Itu penting. Karena konteksnya itu nanti bisa beda. Seperti hadis tentang muntah itu membatalkan puasa. Itu kan hadisnya mankoah, barang siapa yang sengaja muntah. Tapi barang siapa manistakoah, barang siapa yang sengaja muntah atau berbuat sesuatu yang mengakibatkan dirinya muntah itu batal. Tapi kalau muntah tidak disengaja seperti orang naik kendaraan, tidak batal. Jadi konteks hadis itu perlu dibaca. Sama dengan bahwa ada perempuan la tusafiril mar'atu salasata ayyamin illa wa ma'ahadu mahramin. Perempuan tidak boleh pergi 3 hari 3 malam atau lebih kecuali didampingi mahramnya. Hadis ini yang melatar belakangi kenapa dulu ketika kita ke Arab ada namanya mahram. Iya kan? Haji juga begitu, walaupun dia bukan mahramnya. Mahramnya mana? Ini gitu, dimahramkan gitu. Sekarang itu sudah dihapus, Saudi tidak memberlakukan mahram. Jadi perempuan, seorang istri berangkat sendirian sekarang umroh itu tidak ada mahram. Tidak apa-apa, boleh. Karena hadis tentang itu tadi itu dibaca dengan situasi yang ada pada saat itu, bahwa Zu mahramin itu dianggapnya adalah orang, bahwa dia memang harus mahram. Padahal Nabi bicara begitu konteksnya dulu adalah ya di Arab itu wajar kalau orang harus didampingi mahramnya. Situasinya gurun, ya kan? Saat itu belum ada kendaraan, belum ada ponsel, belum ada segala macam lah gitu. Nah, sekarang itu semuanya sudah terjamin kok. Orang umroh walaupun sendirian dia perempuan aman kok. Makanya Saudi kemudian sekarang memberlakukan tidak perlu mahram. Jadi berangkat haji, berangkat umroh sendirian tidak akan ditanya mahram sekarang di Saudi Arabia. Maka tadi saya bilang hadis itu harus dibaca konteksnya itu apa. Lah kalau ulama-ulama yang kontemporer itu memperbolehkan, tidak apa-apa istri pergi 3 hari 3 malam atau lebih itu melencer ke Turki, melencer ke Dubai, tidak apa-apa. Yang penting itu aman. Karena substansinya itu. Lalu mahramin itu dimaknai apa? Mahram itu bukan orang. Mahram itu sistem. Sekarang ini sistemnya sudah aman kok. Ya, alat komunikasi canggih. Ada apa-apa tinggal telepon. Kemudian transportasinya juga demikian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, ini yang saya bilang mempelajari hadis itu perlu membaca situasi kenapa hadis itu muncul. Namanya ilmu tentang asbabul wurud. Kalau ayat namanya asbabun nuzul. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Ini masih seputar tentang as-samtu afdal. Diam itu baik. Oke. Saya lanjutkan. Halaman 104 ya. Wa min samma, dan dari sana kila dikatakan min bahril khafif. Ya. Ini dalam bentuk syair. Ya katsiral fudul qassir qalilan. Wahai orang yang banyak ngomong. Ya, orang yang bermewah-mewahan. Qassir qalilan, kurangilah sedikit. Qad farashtal fudul ardan. Sifat berlebihan itu telah mewabah demikian luas. Watulan qad akhadta minal qabihi bi khattin faskutil an in aradta jamilan. Kalau kamu ingin, sungguh engkau telah mengambil bagian dari sesuatu yang jelek. Oleh karena itu sekarang diamlah apabila engkau menghendaki kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masih sama dengan atas tentang fadilah orang sukut, diam diri. Tidak ada banyak ngomong itu ya, berdiam. Dan lanjut bawahnya, wa ruya annahu sallallahu Nabi sallallahu qala dawu afdal jihad yang paling baik itu antujahida nafsak. Ya, berjihad melawan hawa nafsumu fi dzatillah wa hawakan nafsumu bi dzatillah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi selepas perang Badar, menang perang Badar itu Nabi bilang begini, kita sudah menang
dari perang, intahaina minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja selesai dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bilang, jihad apa lagi Rasulullah, kita sudah menang perang Badar. Kata Rasulullah, jihadun nafsi. Berjuang, berjihad, melawan hawa nafsu kita sendiri. Kalau melawan orang lain itu mungkin musuhnya sudah tampak. Lah melawan hawa nafsu sendiri tidak tampak. Itu yang kata Nabi, kita selesai jihad asghar, jihad kecil, tapi kita menuju ke jihad yang akbar. Jadi melihat memerangi nafsu kita itu adalah jihad yang besar, Bapak sekalian. Itu adalah jihad yang besar, Bapak sekalian. Oleh karenanya kita mari saling mengingatkan, berkumpul dalam hal kebaikan, Bapak Ibu. Insyaallah kita juga akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ngaji-ngaji begini ini manfaatnya besar. Satu, ajang silaturahim. Yang kedua, panjenengan dapat pahala itikaf. Yang ketiga, ini yang paling penting, jenengan itu tidak jenuh di rumah. Ya, ada sesuatu yang didapatkan di sini. Ya, kemudian Bapak Ibu punya teman, punya ini. Itu banyak manfaatnya, Pak. Ya, saya kemarin di perumahan sini nih, ada seorang ibu yang saya bilang orangnya kaya, tapi di rumah itu seperti neraka karena anak-anaknya semuanya memusuhi dia. Lalu minta saran, saya gimana Pak Ustadz? Saya ini hidup sendirian walaupun punya anak. Saya bilang gini aja Bu, sama ikut aja majelis taklim. Ibu punya, ikut dia Pak, aktif majelis taklim. Alhamdulillah Ustadz, saya punya banyak teman di majelis taklim itu. Jadi itu yang saya bilang, ini dalam rangka menciptakan habit, lingkungan yang sehat, yang baik itu seperti ini. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadirin menjadi orang yang solih dan solihah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki Yawmiddin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya muhawwil al-ahwal hawil hanasul hal. Allahumma rzuqna auladan salihin bihaqqi qawlika. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.